Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Misbahul Khalisin. Kali ini saya akan memaparkan salah satu tokoh penting dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua setelah khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Maka dari itu, untuk mengetahui biografi tentang beliau, kita harus tahu awal kehidupan dan perjalanan beliau menuju Islam. Bahwa perlu diketahui, Umar bin Khattab sekitar tahun 581-an, beliau adalah orang yang berasal dari kabilah Quraisy Bani Adil, yaitu sebuah kabilah yang terhormat. Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah salah satu penentang keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terbersit dalam beliau ada keinginan untuk membunuh. Namun takdir berkata lain. Setelah beliau mendengarkan lantunan ayat Quran di rumah saudarinya, adiknya, hatinya tersentuh dan beliau memeluk Islam pada tahun 616 Masehi, membawa kekuatan dan keberanian bagi kaum muslimin yang saat itu adalah kaum minoritas. Adapun peran penting di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau hubungannya dengan Nabi, satu adalah seorang sahabat dan satu adalah seorang menantu. Bahwa Sayyidina Umar adalah sahabat karib dan orang kepercayaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikatan mereka semakin kuat setelah putrinya Sayyidina Umar, yaitu Hafsah, menikahkan dengan Rasulullah, dan ini menjadikan salah satu menantu yang dihormati. Dan juga dalam perjalanannya, Sayyidina Umar memiliki julukan, yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda dari kebenaran. Gelar ini diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah julukan yang mencerminkan ketegasan dan kebijaksanaan dalam menegakkan keadilan. Dan perlu diketahui juga bahwa Sayyidina Umar adalah seorang pahlawan di medan perang. Beliau aktif berpartisipasi, terlibat setiap peperangan dan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yang sudah tadi saya sepilkan, bahwa beliau menjadi seorang khalifah kedua, menjadi estafet setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Jadi setelah wafatnya sahabat Abu Bakar, beliau diangkat dan memimpin selama 10 tahun. Yang di situ suasananya sangat bergejolak, namun prestasinya gemilang. Di bawah kepemimpinan beliau, Sayyidina Umar, Islam meluas secara dramatis. Bahkan beliau menaklukkan seluruh kekaisaran Sasanian Persia
dan sebagian besar wilayah Bizantium, termasuk Suriah, Palestina, dan Mesir. Dalam kepemimpinannya ada beberapa reformasi dan sistem pemerintahan yang ada pada era Sayyidina Umar. Yang pertama, beliau mendirikan Majelis Syuro, yaitu membentuk badan penasihat untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian beliau juga membagi provinsi, membagi wilayah kekhalifahan untuk fungsinya efisiensi administrasi. Kemudian beliau juga membuat sistem diwan, yaitu membentuk catatan gaji prajurit dan tunjangan rakyat. Kemudian reformasi lagi yang dibentuk oleh Sayyidina Umar adalah jabatan qadhi, mendirikan lembaga peradilan yang independen. Dan juga di kota Garnisun beliau membangun pusat militer dan administrasi seperti ada di kota Kufah dan di kota Basra. Dalam perjalanannya menjadi seorang khalifah, beliau mempunyai sifat sosial yang tinggi. Salah satu sifat sosial yang masyhur adalah beliau seringkali terjun ke kota dan menyamar agar tahu keluh kesah yang ada di bawah atau yang ada di masyarakat yang dipimpinnya. Ada kisah inspiratif yang mungkin masyhur di kalangan para pembaca sejarah, yaitu ketika beliau membantu seorang ibu dan anak-anak yang kelaparan dengan membawa sendiri satu karung gandum dari Baitul Mal. Dia tidak meminta sama asisten, dia sendiri yang membawanya. Ini sangat sosialis sekali dari kepemimpinan Sayyidina Umar. Akhir, ada beberapa sudut pandang atau kontroversi dalam perjalanan kepemimpinan Sayyidina Umar. Yang pertama adalah dari tradisi Sunni, bahwa umat Islam sangat dihormati sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin yang paling adil dan teladan. Kepemimpinan beliau dianggap sebagai zaman keemasan Islam awal. Tapi dari pandangan Syiah, Sayyidina Umar dipandang negatif, terutama terkait perannya dalam peristiwa Saqifah dan konflik politik yang terjadi setelah wafatnya Rasul, termasuk insiden beliau menyerang ke rumahnya putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah. Kemudian akhir hayat dan warisan abadi. Pada tahun 664 Masehi, saat memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau dibunuh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Kematiannya meninggalkan duka yang mendalam, namun warisannya tetap hidup. Apa warisannya beliau? Yaitu meninggalkan sistem pemerintahan yang kuat dan sistematis dan menjadi pondasi bagi kekhalifahan Islam selanjutnya. Bahkan Sayyidina Umar dikenang sebagai sosok yang berhasil mengubah Islam dari komunitas kecil di Jazirah Arab menjadi kekuatan dunia yang berpengaruh, menyebarkan keadilan dan peradaban di seluruh penjuru bumi. Ada satu kutipan dan penghormatan yang diberikan kepada Sayyidina Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda,
seandainya ada nabi setelahku, maka posisi itu yang pas akan diisi oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini satu penghormatan yang tinggi dari Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Dari perjalanan singkat ini bisa disimpulkan bahwa Sayyidina Umar ada pemimpin yang teladan dan pemimpin yang adil. Ada 3 kesimpulan dari kepemimpinan beliau. 1, yaitu penyebar kejayaan. Di bawah kepemimpinan beliau Islam menjadi jaya. Yang kedua adalah membuat pondasi kekhalifahan yang kuat. Yang ketiga adalah menjadi seorang tokoh atau kiblat dalam keadilan. Itu yang bisa kami paparkan tentang kilas balik yang singkat perjalanannya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.